dalam kabut perang yang menyelimuti Jepang abad ke-16, sebuah masa ketika negeri tersebut terpecah belah menjadi ratusan wilayah yang saling memperebutkan kekuasaan. Lahirlah seorang penguasa yang kelak dijuluki sebagai Macan dari Kai atau Tiger of Kai dan kerap dikenal sebagai Takeda Shingen. Namanya sendiri menggema di seluruh tanah Jepang sebagai salah satu daimyo paling disegani pada era Sengoku, sebuah zaman di mana keagungan istana samurai tergantikan oleh deru kuda perang dan denting pedang yang saling beradu. Dari provinsinya di Pegunungan Kai, Takeda Shingen menulis kisahnya sendiri sebagai sebuah kisah tentang kecerdikan, strategi, dan juga visi politik yang melampaui zamannya. Nama Shingen sendiri selalu berdiri sejajar dengan para tokoh besar lainnya seperti Oda Nobunaga, Uesugi Kenshin, Tokugawa Ieyasu, dan bahkan Toyotomi Hideyoshi. Bukan karena wilayah kekuasaannya yang luas, melainkan karena kejeniusannya dalam memerintah dan juga berperang di masa yang penuh dengan kekacauan. Lahir dengan nama Harunobu pada awal abad ke-16, Takeda Shingen tumbuh di tengah keluarga samurai yang telah lama berkuasa di Provinsi Kai. Namun di balik darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya, Shingen memiliki visi yang jauh melampaui para penguasa feodal lainnya. Ia sendiri menata kembali administrasi wilayahnya dengan serangkaian ketegasan dan juga efisiensi yang luar biasa, membangun sistem ekonomi yang kuat, serta memperkuat hubungan antara daimyo dan juga rakyatnya. Dalam pandangan Shingen, kekuatan sejati bukan hanya datang dari pedang belaka, namun juga datang dari kesejahteraan rakyat dan juga stabilitas negeri. Ia dikenal sebagai ahli strategi brilian yang menguasai taktik Furin-Kazan yang bermakna angin, hutan, api, dan juga gunung, sebuah filosofi perang yang menggambarkan bagaimana kecepatannya, ketenangannya, keberaniannya, dan juga keteguhannya. Dengan pasukan kavaleri terbaik di masanya, ia menggetarkan lawan-lawannya di medan laga, terutama dalam pertarungan epik melawan rival abadinya, yakni Uesugi Kenshin di wilayah Kawanakajima. Pertarungan di antara dua raksasa ini pun lantas menjadi legenda abadi dalam sejarah militer Jepang. Takeda Shingen lahir dengan nama Takeda Harunobu pada tahun 1521 dan tumbuh di tengah keluarga bangsawan samurai yang berkuasa di Provinsi Kai. Sejak kecil, ia dididik dalam tradisi samurai yang keras, mencakup seni bela diri, strategi berperang, serta prinsip Bushido tentang kehormatan dan juga disiplin. Harunobu sendiri dikenal cerdas, berkemauan kuat, dan juga cepat dalam memahami taktik militer. Ia juga menunjukkan minat besar terhadap pemerintahan dan juga strategi sejak usianya muda. Di bawah bimbingan ayahnya, yakni Takeda Nobutara, ia belajar seni memimpin dan mengelola wilayah meskipun hubungan keduanya kerap kali tegang karena perbedaan pandangan. Ketegasan dan ambisi Shingen sudah terlihat sejak remaja, di mana ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membaca situasi politik serta memiliki keinginan besar untuk memperluas pengaruh klan Takeda di wilayah Jepang Tengah. Jika berbicara tentang Takeda Shingen, maka tak bisa dipisahkan dari asal-usul keluarga Takeda yang berakar pada sejarah panjang klan Minamoto, salah satu garis keturunan bangsawan militer paling berpengaruh dalam sejarah Jepang feodal. Silsilah mereka sendiri berasal dari Minamoto no Yoshimitsu, seorang keturunan langsung dari Kaisar Seiwa yang berkuasa pada abad ke-9 Masehi. Oleh sebab itu, klan Takeda termasuk dalam rumpun besar Seiwa Genji, yakni sebuah cabang keturunan Minamoto yang memiliki hak istimewa dan status tinggi di antara para samurai awal Jepang. Latar belakang inilah yang menjadi dasar legitimasi politik dan juga kehormatan bagi keluarga Takeda selama berabad-abad kemudian hingga masa kepemimpinan dari Takeda Shingen di era Sengoku. Minamoto no Yoshimitsu, yang dikenal juga dengan nama kehormatannya, yakni Shinra Saburo Yoshimitsu, merupakan figur penting dalam pembentukan cabang-cabang baru dari keluarga Minamoto. Ia sendiri adalah putra dari Minamoto no Yoriyoshi dan juga adik dari Minamoto no Yoshiie yang terkenal sebagai pahlawan dalam pemberontakan-pemberontakan di kawasan Tohoku. Setelah periode panjang pertempuran dan juga serangkaian aliansi di akhir era Heian, Yoshimitsu pada akhirnya mendirikan tempat tinggalnya di wilayah Kawachi dan kemudian menurunkan beberapa cabang keluarga, salah satunya yang akan menjadi cikal bakal dari klan Takeda. Dari garis Yoshimitsu inilah lantas muncul keturunannya, yakni Minamoto no Yoshikyo yang kemudian menjadi tokoh pendiri dari klan Takeda. Yoshikyo sendiri memindahkan kedudukannya ke Provinsi Kai pada akhir abad ke-11 Masehi. Di daerah Pegunungan Kai inilah ia mendirikan basis kekuasaan yang kelak menjadi tanah leluhur dari klan Takeda. Yoshikyo kemudian mengadopsi nama Takeda dari daerah Takeda no Sho, yakni sebuah wilayah administratif di wilayah Kai, di mana tempat ia bermukim. Sejak saat itu, keturunan dari Yoshikyo dikenal sebagai Takedashi atau keluarga Takeda,
bagian dari klan Minamoto. Dengan mengaitkan silsilahnya secara langsung pada Kaisar Seiwa melalui Yoshimitsu, keluarga Takeda memperoleh status bangsawan dan juga kehormatan yang lantas diakui secara luas. Dalam sistem sosial Jepang kuno, legitimasi semacam itu sangat penting karena memperkuat posisi politik mereka di antara para penguasa regional, sekaligus memberikan dasar moral bagi kekuasaan mereka di masa perang feodal. Provinsi Kai sendiri memiliki kondisi geografis yang strategis namun menantang karena terletak di daerah pegunungan di tengah Pulau Honshu, wilayah yang terisolasi oleh pegunungan dari provinsi tetangganya seperti Suruga, Shinano, dan juga Sagami. Meskipun bukan daerah yang kaya secara agraris, namun wilayah Kai memiliki nilai strategis karena menguasai jalur darat yang sangat penting antara bagian timur dan juga tengah Jepang. Para penguasa lokal di sana, termasuk keluarga Takeda, belajar memanfaatkan kondisi geografis ini sebagai pertahanan alami dan juga sumber daya militer yang kuat. Keturunan Yoshikyo secara bertahap memperkuat posisi mereka di wilayah Kai melalui hubungan pernikahan, aliansi, dan juga kekuatan militer. Mereka memegang jabatan resmi sebagai Sugu atau gubernur militer wilayah Kai pada masa pemerintahan Kamakura yang memberikan mereka kekuasaan administratif dan juga militer atas provinsi tersebut. Klan Takeda juga membangun hubungannya dengan pemerintahan militer atau Bakufu yang berkuasa di wilayah Kamakura karena mereka merupakan bagian dari garis Minamoto yang mendukung berdirinya pemerintahan samurai pertama di wilayah Jepang. Pada sekitar abad ke-13 dan juga ke-14 Masehi, klan Takeda mengalami pasang surut dalam pengaruhnya seiring dengan naik turunnya kekuasaan berbagai Bakufu mulai dari Kamakura hingga Muromachi. Dalam periode ini, keluarga Takeda terlibat dalam berbagai konflik antara keluarga-keluarga samurai yang saling bersaing untuk memperebutkan jabatan Sugu di berbagai provinsi. Mereka juga memainkan peranan penting dalam konflik-konflik awal seperti Genko War pada tahun 1331 sampai 1333 yang menandai kejatuhan Bakufu Kamakura dan lantas kebangkitan dari restorasi Kenmu oleh Kaisar Go-Daigo. Dalam pergolakan tersebut, beberapa anggota Takeda berpihak kepada pihak Kaisar, sementara yang lainnya mendukung pihak Kamakura. Meskipun posisi mereka terpecah, Takeda berhasil mempertahankan kekuasaan lokalnya setelah naiknya Ashikaga Takauji dan berdirinya Kesogunan Ashikaga. Setelah berdirinya Kesogunan Ashikaga pada pertengahan abad ke-14, hubungan diplomatik dan politik antara pusat kekuasaan dan provinsi menjadi semakin kompleks. Klan Takeda di wilayah Kai menjadi bahan nominal kesogunan, tetapi pada prakteknya mereka beroperasi dengan otonomi yang besar. Status mereka sebagai Sugu di wilayah Kai memberikan mereka hak untuk memungut pajak, mengatur pemerintahan lokal mereka sendiri, dan memimpin pasukan provinsi. Namun posisi tersebut seringkali diganggu oleh persaingan internal. Seperti banyak keluarga samurai besar lainnya, klan Takeda tidak luput dari konflik saudara ataupun pemberontakan cabang keluarga yang mencoba untuk merebut kekuasaan utama. Meskipun demikian, keluarga utama Takeda tetap bertahan sebagai penguasa wilayah Kai berkat kemampuan mereka dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan militer, diplomasi, dan juga hubungan dengan Bakufu di wilayah Kyoto. Di bawah pemerintahan Sugu berturut-turut, klan Takeda memperluas pengaruhnya ke wilayah perbatasan Shinano dan juga Suruga. Mereka mengawasi jalur perdagangan pegunungan, mengamankan sumber daya alam seperti kayu dan juga mineral, serta memanfaatkan kekuatan ekonomi lokal. Di sisi lainnya, mereka juga memperkuat aliansi mereka dengan keluarga samurai lokal atau Kokujin di sekitar wilayah Kai untuk menjaga kestabilan wilayah. Memasuki abad ke-16, keluarga Takeda telah menjadi kekuatan regional utama di wilayah Jepang Tengah. Tokoh kunci generasi sebelum Shingen adalah Takeda Nobutora yang berkuasa dari tahun 1494 hingga tahun 1574 dan merupakan ayah dari Takeda Shingen. Nobutora sendiri adalah daimyo yang ambisius dan juga tegas, dan lantas dikenal karena usahanya untuk memperkuat kekuasaan Takeda di wilayah Kai, serta memperluas wilayahnya sampai ke Shinano. Ia membangun hubungan diplomatik dan juga politik dengan keluarga besar lainnya, termasuk klan Imagawa di Suruga dan juga klan Hojo di wilayah Sagami. Namun Nobutora juga dikenal keras terhadap bawahan dan juga keluarganya sendiri, termasuk terhadap putra sulungnya, yakni Harunobu atau Takeda Shingen. Kehidupan keluarga Nobutora di markas besar mereka, di Kastil Tsutsujigasaki di wilayah Kofu, mencerminkan kemegahan dan juga tradisi militer dari klan Takeda. Mereka mempertahankan struktur administratif yang mengakar pada sistem Sugu lama, namun secara bertahap berubah menjadi bentuk pemerintahan daimyo yang berdiri secara mandiri. Di bawah Nobutora, keluarga Takeda menata ulang sistem pertanian dan juga pajak untuk memperkuat sumber daya militer, sebuah langkah yang kelak disempurnakan oleh putranya sendiri, yakni Takeda Shingen.
namun hubungan antara Nobutora dan para vasal Kai memburuk karena kepemimpinannya yang otoriter. Banyak bawahan menilai bahwa Harunobu atau Takeda Shingen muda memiliki karakter lebih bijak dan juga cerdas jika dibandingkan oleh ayahnya. Dan akibatnya, ketika konflik internal antara Nobutora dan juga para pengikutnya mencapai puncaknya pada sekitar tahun 1541, Nobutora dipaksa untuk turun dari tampuk kekuasaan dan lantas diasingkan ke wilayah Suruga di bawah perlindungan dari klan Imagawa. Dan sejak saat itulah, Harunobu mengambil alih kepemimpinan klan Takeda dan kelak dikenal sebagai Takeda Shingen. Latar belakang keluarga Takeda menanamkan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dari Takeda Shingen. Ia tumbuh dalam lingkungan militer yang menekankan disiplin, kesetiaan, dan juga kehormatan, sebuah warisan langsung dari etos samurai dari Seiwa Genji. Tradisi keluarga Takeda yang juga sangat menekankan studi strategi dan juga etika berperang yang berakar pada ajaran-ajaran klasik Tiongkok seperti Zunzi Bingfa atau seni berperang dari Sun Tzu. Hal ini pun lantas menjelaskan mengapa kemudian Takeda Shingen mengadopsi prinsip Furin-Kazan sebagai simbol strategi militernya. Selain itu, latar geografis dari wilayah Kai yang bergunung-gunung turut membentuk karakter keras dan juga ulet dari para prajurit Takeda. Wilayah ini sendiri tidak menawarkan kekayaan besar seperti dataran Kansai ataupun Kanto, sehingga keluarga Takeda harus mengendalikan sumber daya manusia dan juga strategi yang cermat untuk mempertahankan posisi mereka. Kemandirian mereka yang lahir dari kondisi geografis inilah yang lantas menjadi salah satu pilar kekuatan dari keluarga Takeda di masa Shingen. Dengan mengaitkan dirinya pada garis keturunan Minamoto yang pernah mendirikan Kesugunan Kamakura, keluarga Takeda selalu mengklaim bahwa mereka memiliki darah seorang pemimpin. Dalam pandangan samurai feodal, garis keturunan dari Seiwa Genji memberikan kehormatan yang tinggi karena menunjukkan hubungan spiritual dan juga simbolisasi dengan kejayaan militer di masa lampau. Klan genealogis ini tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga semata, namun juga sebagai sebuah alat politik yang efektif dalam memperkuat legitimasi mereka di mata para bawahan dan juga sekutu-sekutunya. Nama Takeda sendiri lantas menjadi simbol kebanggaan militer yang terkait erat dengan tradisi Minamoto. Bahkan sebelum era Sengoku, keluarga Takeda telah dikenal sebagai klan yang disiplin dan juga ahli dalam taktik berkuda. Reputasi ini pun lantas diwariskan melalui generasi ke generasi hingga mencapai masa puncaknya di bawah kepemimpinan dari Takeda Shingen. Dengan latar belakang semacam ini, Shingen tidak hanya mewarisi nama besar saja, melainkan juga beban moral untuk menjaga kehormatan klan dan menegaskan kembali dominasi mereka di wilayah Jepang Tengah. Kebangkitan dan naiknya Takeda Shingen sebagai seorang penguasa wilayah Kai merupakan salah satu kisah paling mencolok dalam sejarah awal periode Sengoku. Dalam masa di mana struktur feodal Jepang dilanda guncangan dan perebutan kekuasaan di antara para daimyo, Shingen meniti jalan menuju kekuasaan melalui strategi, keberanian, dan juga kecerdikan politik yang luar biasa. Proses ia mengambil alih kekuasaan di wilayah Kai bukan hanya sekadar pewarisan tahta keluarga, melainkan juga hasil dari kalkulasi tajam, kemampuan dalam membaca keadaan, serta kebijaksanaan dalam mengkonsolidasikan kekuatan politik dan juga militer di tengah ancaman internal maupun eksternal. Ketika Takeda Harunobu atau Takeda Shingen muda mulai menapaki panggung kekuasaan di wilayah Kai, ia masih berada di bawah bayang-bayang dari ayahnya sendiri, yakni Takeda Nobutora, seorang daimyo keras kepala yang dikenal ambisius namun juga memiliki hubungan yang tegang dengan para pengikutnya. Di masa mudanya, Harunobu telah memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan kepemimpinannya yang sangat menonjol. Ia memahami struktur kekuasaan di provinsi wilayah Kai yang sangat kompleks, di mana klan Takeda harus menjaga keseimbangan antara kekuatan militer, loyalitas para samurai bawahan, serta stabilitas ekonomi di wilayah pegunungan yang tidak terlalu subur. Namun seiring dengan bertambahnya usia, perbedaan antara Harunobu dan juga ayahnya semakin tajam. Nobutora dikenal keras kepala dan kerap kali mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat ataupun kepentingan keluarga besar Takeda. Ia juga dikabarkan ingin menyerahkan pewarisannya bukan kepada Harunobu, tetapi kepada salah satu putranya yang lainnya. Namun keputusan ini pun memicu ketegangan di antara para pengikut klan Takeda yang telah melihat potensi besar dalam diri Harunobu. Dalam situasi inilah, Harunobu mulai menggalang dukungan secara diam-diam dari kalangan samurai dan pejabat setia keluarga Takeda, serta menjalin hubungan dengan penguasa tetangga yang merasa dirugikan oleh kebijakan Nobutora. Pada tahun 1541, momentum perubahan itu pun lantas datang ketika Nobutora melakukan perjalanan diplomatik ke wilayah Suruga. Dan lantas, kekuatan pendukung Harunobu di dalam istana wilayah Kai melakukan pergerakan yang telah lama direncanakan oleh mereka.
Gerakan ini menolak kembalinya Nobutora ke wilayah Kai dan memaksa sang daimyo untuk menyerahkan kekuasaan secara paksa kepada putranya. Peristiwa ini sendiri lantas dikenal sebagai penggulingan Takeda Nobutora, sebuah peristiwa yang menandai awal kekuasaan resmi dari Harunobu sebagai kepala klan Takeda. Langkah ini sendiri dilakukan tanpa pertumpahan darah yang besar, yang menunjukkan bagaimana kemampuan Harunobu dalam menjalankan kudeta yang cepat dan juga efisien, serta menegaskan pengaruhnya atas struktur kekuasaan di wilayah Kai. Setelah berhasil mengambil alih kendali pemerintahan, Harunobu tidak sekedar duduk di atas tahta yang diwariskan kepadanya, melainkan ia segera memperkuat pondasi politik dan juga administratif dari klan Takeda. Wilayah Kai yang saat itu miskin sumber daya alam dan juga terletak di daerah pegunungan membuatnya tidak mudah untuk membangun kekuatan besar seperti provinsi lainnya yang lebih subur. Oleh karena hal tersebut, Takeda Shingen fokus untuk memperkuat ekonomi lokal dan menata kembali sistem pemerintahan agar lebih efisien. Ia menegakkan sistem hukum dan juga kebijakan pajak baru yang dirancang untuk mengurangi beban rakyat sekaligus meningkatkan pemasukan negara. Shingen juga membangun sistem irigasi di sepanjang lembah Kofu untuk memperluas lahan pertanian dan juga meningkatkan produktivitas beras yang menjadi tulang punggung ekonomi dari wilayah Kai. Langkah berikutnya dalam konsolidasi kekuasaan Takeda Shingen adalah memperkuat loyalitas dari para jikata atau pengelola daerah dan juga kokujin atau tuan tanah lokal. Ia memahami bahwa kekuatan seorang daimyo tidak hanya terletak pada pasukannya semata, namun juga pada kesetiaan pejabat-pejabat yang mengatur wilayah bawahannya. Dan untuk hal tersebut, Takeda Shingen memperkenalkan sistem yang memungkinkan para pejabat lokal untuk mempertahankan otonomi tertentu selama mereka tetap setia dan memenuhi kewajiban mereka terhadap klan pusat. Strategi semacam itu menciptakan keseimbangan antara kendali pusat dan juga dukungan lokal sehingga pemerintahan Takeda menjadi lebih stabil jika dibandingkan oleh banyak klan lainnya di masa tersebut. Sistem pemerintahan Takeda Shingen berakar pada konsep sentralisasi kekuasaan yang dikombinasikan dengan loyalitas feodal. Ia memusatkan otoritas tertinggi di tangannya sebagai seorang daimyo, akan tetapi menegakkan sistem pengawasan yang ketat terhadap bawahan melalui serangkaian sistem hierarkis militer birokratik yang terorganisir. Di bawah Takeda Shingen terdapat Karo atau penasehat senior dan juga Bugyo atau pejabat administrasi yang bertanggung jawab secara langsung atas urusan keuangan, militer, hukum, serta pertanahan. Ia membagi pemerintahan menjadi dua ranah besar, yakni ranah sipil atau Bun yang meliputi administrasi wilayah, perpajakan, irigasi, dan juga hukum sipil. Lalu terdapat ranah militer atau Bu yang meliputi urusan pasukan, pertahanan kastil, dan juga mobilisasi perang. Para pejabat sipil dipilih berdasarkan kemampuan dan loyalitas mereka, bukan semata-mata hanya dari garis keturunan belaka. Dengan demikian, banyak samurai kelas menengah memperoleh jabatan penting dalam pemerintahan Takeda Shingen, dan hal ini adalah salah satu ciri reformis Shingen yang berbeda dari para daimyo lainnya yang masih mengandalkan sistem aristokrasi murni. Salah satu pilar utama administrasi Shingen adalah penyusunan Kosohato atau hukum Kai yang berfungsi sebagai seperangkat undang-undang internal dari klan Takeda. Dokumen ini sendiri mengatur kehidupan sosial, hukum perdata, dan kewajiban militer para samurai di bawah keluarga Takeda. Isinya meliputi larangan korupsi dan penyalahgunaan jabatan bagi para pejabat klan, penegakan disiplin militer di kalangan para samurai, termasuk larangan bertindak tanpa perintah, aturan tentang kepemilikan tanah dan hasil panen dengan sistem pajak yang jelas, perlindungan bagi rakyat jelata dari serangkaian penindasan pejabat ataupun pasukan, serta kewajiban loyalitas ganda kepada daimyo dan keluarga Takeda sebagai institusi. Melalui serangkaian hukum ini, Shingen memastikan stabilitas sosial di dalam wilayahnya. Hukum tersebut juga berfungsi sebagai alat kontrol politik, di mana setiap pelanggaran terhadap peraturan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap klan Takeda. Penegakannya dilakukan secara ketat oleh para pejabat hukum atau kanrei yang ditunjuk secara khusus. Kebijakan pertanahan Shingen didasarkan pada prinsip efisiensi produksi dan juga keadilan distribusi. Ia melakukan serangkaian survei tanah atau kenchi untuk menginventariskan luas sawah, produktivitas, dan juga status pemilik tanah. Berdasarkan data tersebut, pajak ditentukan secara proporsional terhadap hasil panen, bukan jumlah lahan semata. Shingen juga membagi wilayah kekuasaan menjadi unit-unit administratif kecil yang disebut sebagai gun atau distrik yang masing-masingnya dipimpin oleh gun Bugyo. Pejabat ini bertugas untuk mengumpulkan pajak, memelihara irigasi, dan memastikan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Pajak pertanian dibayar dalam bentuk beras atau nenggu yang menjadi sumber utama dalam pembiayaan militer Takeda Shingen.
Untuk memastikan keadilan dan menghindari pungutan liar, Shingen menerapkan sistem inspeksi tahunan atau Kensatsu, di mana pejabat pusat dikirim untuk memeriksa laporan keuangan distrik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka pejabat daerah dapat dicopot ataupun dihukum dengan berat, di mana transparansi ini memperkuat kepercayaan petani kepada pemerintah klan. Selain pertanian, Shingen juga mengenakan pajak atas kegiatan komersial, terutama di pasar dan rute perdagangan yang melintasi Provinsi Kai. Pajak ini sendiri disusun secara tetap, bukan sepenuhnya bergantung pada negosiasi lokal sehingga menekan peluang untuk korupsi. Sebagai penguasa wilayah Kai yang wilayahnya didominasi oleh pegunungan dan juga lembah, Shingen menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur pertanian, terutama sistem irigasi. Ia sendiri terkenal karena proyek besar yang disebut sebagai Shingen Sutsumi atau sistem tanggul dan juga kanal di sepanjang sungai Fuji dan juga Kamanashi. Proyek ini tidak hanya melindungi lahan dari banjir, tetapi juga meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Pembangunan irigasi dilakukan dengan mobilisasi tenaga kerja lokal di bawah pengawasan pejabat teknis. Sistem kerja ini bersifat semi-feodal namun diatur dengan baik dan setiap desa diwajibkan untuk berpartisipasi secara proporsional. Melalui serangkaian kebijakan ini, Shingen mampu menstabilkan produksi pangan dan memastikan logistik militernya selalu tercukupi. Selain irigasi, ia juga memperbaiki jalan-jalan penghubung antara lembah wilayah Kai dan provinsi tetangganya seperti Shinano dan juga Suruga. Jalan ini menjadi rute perdagangan sekaligus jalur mobilisasi pasukan yang cepat, di mana sistem transportasi dan komunikasi yang efisien memperkuat kekuasaan Takeda secara ekonomi dan juga strategis. Takeda Shingen juga memahami bahwa kekuatan militer yang besar membutuhkan ekonomi yang sehat. Ia mendorong kegiatan perdagangan melalui kebijakan proteksi terhadap pedagang lokal dan pengawasan pasar. Di kota-kota kastil seperti Kofu, ia menetapkan Rakuchi Rakuza atau pasar bebas yang menghapuskan monopoli dan lantas memberikan kebebasan bagi para pedagang untuk berdagang tanpa izin feodal yang dikenal rumit. Serangkaian kebijakan ini berhasil menarik banyak pedagang dari luar Provinsi Kai dan lantas menjadikan kota Kofu sebagai pusat ekonomi regional. Ia juga lantas memperkenalkan standar mata uang logam yang stabil di wilayahnya dan mengawasi perdagangan emas dari tambang di Provinsi Kai. Klan Takeda dikenal memiliki akses ke sumber emas yang besar yang digunakan oleh Shingen untuk membiayai perang, membayar para samurai, dan membeli senjata dari wilayah lainnya. Sistem ekonomi ini memberikan otonomi finansial tinggi bagi pemerintahannya, dan selain itu, Shingen memperkenalkan kebijakan pengawasan harga untuk mencegah spekulasi berlebihan. Ia mengatur harga beras dan juga barang-barang kebutuhan penting agar tidak terjadi kelaparan akibat monopoli pasar. Dengan kebijakan tersebut, Shingen memperkuat citranya sebagai penguasa yang adil dan juga berpihak kepada rakyat. Salah satu elemen penting dari pemerintahan Shingen adalah sistem pengawasan internal yang sangat canggih. Ia sendiri membentuk jaringan mata-mata atau kanja dan pengintai atau metsuke yang melaporkan secara langsung kepadanya mengenai aktivitas para pejabat, daimyo tetangga, maupun situasi rakyat. Sistem ini pun membuat Shingen selalu mendapatkan informasi akurat dan terbaru sebelum akhirnya membuat sebuah keputusan. Pejabat Metsuke berfungsi sebagai auditor internal dan juga pengawasan moral. Mereka memiliki wewenang memeriksa laporan keuangan distrik dan menilai kesetiaan para pejabat lokal. Di dalam beberapa kasus, mereka juga digunakan untuk menguji integritas komandan militer dengan cara menyusupkan laporan palsu atau mengatur inspeksi mendadak. Melalui serangkaian mekanisme ini, Takeda Shingen berhasil menegakkan kontrol total terhadap birokrasi dan mencegah pemberontakan internal terjadi dalam klannya. Dalam sistem Shingen, urusan militer dan administratif tidak pernah benar-benar terpisah. Ia menciptakan struktur di mana komandan militer atau buso juga memiliki tanggung jawab administratif di wilayah tertentu. Dengan demikian, para samurai tidak hanya bertugas di medan peperangan saja, namun juga berperan sebagai pejabat daerah. Hal ini pun mendorong ketertiban mereka dalam menjaga stabilitas sipil dan memastikan bahwa sumber daya wilayah tetap terkelola dengan baik. Dalam setiap provinsi yang berhasil ditaklukkannya, Shingen menempatkan judai atau penjaga kastil yang bertanggung jawab penuh atas pertahanan dan juga administrasi daerah sekitar. Setiap jodai diwajibkan untuk membuat laporan rutin ke markas besar di Kofu berisi kondisi ekonomi, keamanan, dan juga militer lokal. Dengan cara ini, Shingen menciptakan birokrasi militer yang efisien dan lantas terhubung secara langsung ke wilayah pusat. Ia juga memperkenalkan sistem pelaporan dua arah antara desa dan juga pemerintahan. Setiap desa wajib untuk menunjuk kepala desa atau nanushi yang bertugas mengatur distribusi pajak dan juga menjaga ketertiban.
Kepala desa ini diizinkan secara langsung untuk melapor ke pejabat daerah jika terjadi penyelewengan. Sistem ini sendiri membuat masyarakat merasa terlindungi dan loyal kepada pemerintahan Takeda Shingen. Di bawah Shingen, ibu kota Kofu berkembang menjadi pusat administrasi yang terencana. Ia memerintahkan pembangunan kantor pemerintahan atau Bukyosho dan juga gudang pajak atau Nenggukura, serta distrik perumahan untuk pejabat dan pedagang. Tata kota Kofu mengikuti prinsip pertahanan strategis dengan jalan-jalan lurus dan mudah dikontrol dari kastil utama. Di wilayah lainnya, Shingen menerapkan sistem Jokomachi atau kota di bawah kastil yang menampung para pengrajin, pedagang, dan juga keluarga para samurai. Kota-kota ini sendiri dikelola oleh pejabat sipil yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, pungutan pajak, dan juga logistik militer. Dengan urbanisasi yang teratur, Shingen mampu menciptakan sirkulasi ekonomi yang berkesinambungan di seluruh wilayah kekuasaannya. Dalam bidang militer, Takeda Shingen memperlihatkan kejeniusannya sejak awal masa pemerintahannya di wilayah Kai. Ia menyadari bahwa posisi geografis Provinsi Kai dikelilingi oleh provinsi-provinsi kuat lainnya seperti Shinano, Suruga, dan juga Kozuke yang lantas membuat wilayahnya rawan terkena serangan. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, ia memperkuat pasukan kavaleri dan mulai membentuk sistem militer yang terorganisir dengan sangat baik. Pasukannya sendiri dikenal karena kecepatan dan juga ketertiban tinggi di medan perang, di mana pasukannya memanfaatkan kekuatan alami wilayah pegunungan untuk membangun benteng-benteng pertahanan strategis yang mampu mengontrol jalur pergerakan musuh. Namun, penguatan militer ini bukan hanya untuk tujuan bertahan saja, karena dengan cepat Takeda Shingen mulai menunjukkan ambisinya untuk memperluas pengaruh politik dan juga teritorial dari wilayah Kai. Setelah berhasil memantapkan kedudukannya sebagai daimyo, ia lantas menoleh ke wilayah utara menuju wilayah Shinano yang saat itu dikuasai oleh beberapa klan kecil yang saling bersaing. Dengan serangkaian taktik diplomasi dan juga kekuatan militer, Takeda Shingen mulai menundukkan klan-klan tersebut satu persatu, di mana penaklukan ini tidak hanya memperluas kekuasaan Takeda saja, namun juga memperkuat posisi Shingen sebagai kekuatan baru yang mulai diperhitungkan di Jepang bagian tengah. Takeda Shingen merupakan salah satu tokoh militer paling cemerlang dalam sejarah Jepang, terutama pada era Sengoku, masa ketika peperangan antara daimyo mencapai puncak intensitasnya. Ia sendiri dikenal secara luas karena strategi militer yang matang, taktik tempur yang adaptif, dan doktrin kepemimpinan yang menekankan keseimbangan antara kecepatan, disiplin, dan juga kecermatan dalam membaca situasi. Dari sebuah filosofi perang bernama Furin Kazan hingga berbagai kampanye penting melawan klan-klan besar seperti Uesugi, Imagawa, Oda, dan juga Tokugawa, Takeda Shingen menampilkan kejeniusan strategis yang menjadikannya legenda dalam sejarah militer Jepang. Jantung dari seluruh strategi militer Takeda Shingen terletak pada doktrin yang dikenal sebagai Furin Kazan, yang berarti cepat seperti angin, tenang seperti hutan, menyerang seperti api, dan teguh seperti sebuah gunung. Doktrin ini sendiri bukan sekedar sebuah semboyan belaka, melainkan panduan strategis yang menjadi dasar bagi setiap keputusan militer dan juga taktik perangnya. Shingen sendiri menekankan pentingnya mobilitas dan juga kecepatan, di mana pasukannya sendiri dilatih untuk bergerak cepat, menguasai medan peperangan, dan memanfaatkan momentum sebelum lawan sempat menyiapkan pertahanan. Kecepatan sendiri menjadi senjata utama dalam melancarkan serangan mendadak atau menutup jalur logistik dari pihak musuh. Dalam menghadapi tekanan, Takeda Shingen juga menanamkan prinsip ketenangan dan juga disiplin yang mutlak. Ia sendiri mengajarkan pasukannya untuk tidak terburu-buru menyerang, melainkan menunggu momen yang tepat, memperhatikan setiap perubahan di medan peperangan, dan tetap diam sampai serangan bisa dilancarkan dengan presisi yang tinggi. Saat momen tiba, pasukan Takeda pun lantas bergerak dengan intensitas yang luar biasa. Serangan pun dilakukan secara terkoordinasi, cepat, brutal, dan seringkali menimbulkan kekacauan di barisan pasukan musuh. Strategi ini seringkali dipadukan dengan serangan kavaleri yang terkenal mematikan. Setelah berhasil mencapai posisi yang menguntungkan, Shingen selalu memastikan garis pertahanannya untuk tetap kokoh, di mana ia tidak mudah tergoda untuk mengejar kemenangan total tanpa memperhitungkan resiko, tetapi justru meneguhkan posisi pasukan untuk memperkuat kendali wilayah. Furin Kazan menjadi sebuah simbol filosofis militer Takeda Shingen, di mana keseimbangan antara agresi dan pertahanan, kecepatan dan kesabaran, serta disiplin dan kreativitas di medan peperangan menjadi kunci utama. Salah satu kekuatan utama dari Takeda Shingen terletak pada struktur militernya yang sangat efisien. Ia membentuk pasukan dengan sistem Gansu atau divisi tentara yang dipimpin oleh komandan-komandan berpengalaman.
Struktur ini pun lantas memungkinkan fleksibilitas taktis tinggi di berbagai situasi pertempuran, di mana pasukan kavaleri Takeda merupakan salah satu yang paling ditakuti di seluruh Jepang. Berkat serangkaian latihan, disiplin, dan juga pengetahuan medan peperangan, mereka mampu melancarkan serangan frontal dengan kekuatan yang besar. Serangan kavaleri Takeda seringkali menjadi pembuka atau penentu kemenangan dalam pertempuran besar. Ciri khas taktiknya sendiri adalah serangan berbentuk baji atau Gyorin no Jin, di mana pasukan berkuda membentuk formasi segitiga untuk menembus garis pertahanan musuh. Setelah penetrasi terjadi, pasukan infanteri lantas bergerak mengikuti pasukan berkuda untuk memperluas kekacauan di barisan lawan. Infanteri Takeda pun berperan penting dalam menopang kekuatan kavaleri, di mana mereka dilatih untuk bertahan dalam medan yang berat seperti lembah dan hutan, sementara pasukan pemanah berfungsi sebagai dukungan jarak jauh. Shingen pun juga mengadopsi penggunaan senjata api setelah senapan Tanegasima mulai tersebar di seluruh Jepang pada pertengahan abad ke-16, meski ia tetap mengendalikan manuver tradisional. Takeda Shingen memahami pentingnya logistik dan juga rute pergerakan, di mana ia menggunakan jaringan jalan pegunungan di wilayah Kai dan juga Shinano untuk mengerahkan pasukannya dengan cepat ke wilayah musuh. Mobilitas tingkat tinggi inilah yang membuat pasukannya mampu muncul secara tak terduga di berbagai front dan memberikan efek psikologis besar terhadap lawan-lawannya. Takeda Shingen sendiri sering menggunakan kombinasi strategi yang fleksibel dan tergantung lawan serta medan peperangan, di mana Shingen seringkali melakukan serangan kejutan terhadap benteng-benteng musuh pada saat yang tak terduga. Ia mengandalkan kecepatan kavaleri untuk menghancurkan pertahanan luar dan lantas kemudian mengepung benteng dari berbagai sisi. Strategi ini pun terlihat dalam kampanye penaklukan Shinano, di mana ia berhasil menundukkan banyak klan lokal dengan serangan cepat yang sulit untuk diantisipasi. Dalam beberapa pertempuran, Shingen memerintahkan pasukannya untuk berpura-pura mundur dan lantas memancing musuh untuk keluar dari posisi defensif. Ketika musuh kehilangan formasinya, maka pasukan utama dari Takeda menyerang dari sisi samping ataupun belakang. Taktik semacam ini seringkali digunakan dalam pertempuran melawan Uesugi Kenshin di wilayah Kawanakajima. Takeda Shingen sendiri tidak selalu mengutamakan serangan secara frontal ke jantung pertahanan musuh, dan sebaliknya, ia juga dikenal dengan taktik pertahanan yang elastis, di mana pasukan utamanya menahan serangan musuh sementara unit cadangan melakukan serangan balasan di titik-titik lemah lawan. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa kampanye militer penting yang dilakukan oleh Takeda Shingen, seperti pada kampanye Shinano pada tahun 1542 hingga tahun 1550. Kampanye Shinano adalah kampanye yang akan menjadi salah satu tonggak awal kejeniusan strategi dari seorang Takeda Shingen. Provinsi Shinano yang bergunung-gunung dihuni oleh banyak klan kecil yang seringkali berselisih, dan Shingen berhasil menaklukkan mereka satu persatu menggunakan taktik divide et impera atau memecah belah musuh dan lantas menaklukkan yang lemah terlebih dahulu, lalu beralih ke yang kuat. Ia juga membangun jaringan benteng di sepanjang jalur gunung seperti Fukashi yang kemudian dikenal sebagai Matsumoto dan juga Suwa, dan lantas memperkuat kendali atas jalur strategis menuju utara. Dengan berhasil menguasai Shinano, maka Shingen mendapatkan akses secara langsung ke perbatasan Echigo, sebuah wilayah yang dikuasai oleh Uesugi Kenshin yang kelak menjadi rival abadi dari Takeda Shingen. Rivalitas di antara Takeda Shingen dan juga Uesugi Kenshin adalah salah satu kisah paling legendaris dalam sejarah militer Jepang, yang menggambarkan bagaimana dua tokoh besar era Sengoku yang saling berhadapan bukan hanya dengan pedang dan pasukan, tetapi juga dengan strategi, kehormatan, dan juga pandangan hidup yang berbeda. Persaingan mereka bukan sekedar perebutan wilayah semata, melainkan duel ideologi dan taktik antara dua pemimpin yang sama-sama brilian, keras kepala, dan juga dihormati oleh kawan maupun lawan. Pertemuan pertama mereka di medan peperangan terjadi di wilayah Kawanakajima, sebuah daerah dataran subur yang terletak di antara provinsi Kai milik Takeda Shingen dan juga Echigo milik Uesugi Kenshin. Wilayah ini sendiri menjadi simbol pertarungan kekuasaan antara dua kekuatan besar di Jepang, bagian tengah dan juga bagian utara. Selama lebih dari satu dekade lamanya, kedua daimyo ini berulang kali bertempur di lokasi yang sama dengan serangkaian pertempuran besar yang kini dikenal sebagai pertempuran Kawanakajima yang terjadi sebanyak 5 kali antara tahun 1553 hingga tahun 1564. Rivalitas ini pun dimulai ketika Takeda Shingen berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah utara, memasuki wilayah Shinano yang berbatasan secara langsung dengan Echigo. Uesugi Kenshin yang melihat langkah ini sebagai sebuah ancaman terhadap keseimbangan kekuasaan di wilayahnya segera bertindak. Keduanya bukan hanya sekedar mempertahankan wilayah, namun juga mempertaruhkan nama dan juga kehormatan dari klan masing-masing.
Di dalam setiap pertemuan di medan peperangan, perbedaan karakter dan juga gaya kepemimpinan mereka semakin terlihat jelas. Takeda Shingen dikenal sebagai sosok strategis, tenang, dan juga metodis, dan lebih mengandalkan taktik dan juga perhitungan matang. Ia berpegang pada filosofi Furin Kazan, yakni cepat seperti angin, tenang seperti hutan, menyerang seperti api, dan juga teguh seperti sebuah gunung. Dan sebaliknya, Uesugi Kenshin dikenal sebagai sosok yang berani, spontan, dan juga agresif, seorang panglima yang kerap kali memimpin secara langsung serangan ke garis depan. Ia sendiri dianggap sebagai dewa perang oleh para pengikutnya dengan semangat bertempur yang hampir mistis. Pertempuran Kawanakajima keempat yang terjadi pada tahun 1561 menjadi puncak dari serangkaian rivalitas mereka berdua dan menjadi salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Jepang. Kedua belah pihak memobilisasi puluhan ribu pasukan, menerapkan taktik yang rumit, dan bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Dalam pertempuran inilah terjadi adegan legendaris ketika Uesugi Kenshin dikisahkan berhasil menerobos barisan musuh dan lantas menyerang secara langsung tenda komando dari Takeda Shingen. Dalam duel yang singkat, Kenshin berhasil menebaskan pedangnya ke arah Shingen, namun sang macan dari Kai menangkisnya dengan kipas perang besinya yang bernama Tessen. Momen ini pun lantas menjadi sebuah simbol abadi dari pertarungan dua pemimpin besar yang saling menghormati meskipun bermusuhan. Walaupun tidak ada pemenang mutlak dalam pertempuran tersebut, namun kedua belah pihak menunjukkan kekuatan dan juga tekad yang luar biasa. Takeda Shingen kehilangan banyak pasukannya, sementara Uesugi Kenshin juga harus mundur dengan kerugian yang besar. Namun justru dari serangkaian pertempuran yang melelahkan inilah lahir rasa saling hormat di antara keduanya. Takeda Shingen mengakui keberanian dan juga kehormatan dari Uesugi Kenshin, sementara Uesugi Kenshin mengagumi kecerdikan dari strategi Takeda Shingen. Rivalitas di antara mereka berdua bertransformasi menjadi semacam hubungan saling menghargai di antara dua prajurit sejati. Ada banyak kisah yang menggambarkan bagaimana bentuk penghormatan di antara mereka berdua. Seperti dalam salah satu catatan terkenal yang disebutkan bahwa ketika pasukan garam ke wilayah Takeda terputus akibat blokade musuh, Uesugi Kenshin pun lantas mengirimkan garam kepada Takeda Shingen dan menolak untuk mengalahkan lawan melalui kelaparan. Ia berkata, "Aku tidak akan menaklukkan Takeda dengan garam, melainkan dengan pedang." Tindakan ini pun lantas menjadi sebuah simbol rivalitas yang dilandasi oleh etika dari kesatria, dan lantas memperlihatkan bahwa peperangan di antara mereka berdua bukan tentang sebuah kebencian, melainkan tentang kehormatan dan juga prinsip. Kedua pemimpin juga saling mempelajari taktik dan strategi satu sama lainnya. Setelah setiap pertempuran, para pengintai dan penasehat kedua belah pihak menganalisa langkah-langkah lawan dengan kekaguman. Taktik serangan cepat dari Shingen dan penggunaan formasi kavaleri yang disiplin seringkali membuat Uesugi Kenshin kewalahan. Sementara serangan frontal dari Uesugi Kenshin yang penuh keberanian memaksa Takeda Shingen untuk terus menyempurnakan sistem pertahanannya. Pertarungan mereka menjadi ajang evolusi strategi militer pada era Sengoku, di mana taktik baru lahir dari setiap pertempuran yang tak menghasilkan pemenang yang mutlak. Secara psikologis, rivalitas ini juga memainkan peranan penting dalam mempertahankan semangat pasukan masing-masing pihak. Bagi para pengikut Takeda, Kenshin adalah lawan yang paling layak untuk dihadapi dan menjadi sebuah simbol dari ujian terbesar bagi kemampuan militer mereka. Begitu pula bagi pasukan Uesugi Kenshin, di mana Takeda Shingen adalah musuh yang menantang dan juga karismatik, sebuah lambang dari kehormatan yang harus mereka rebut di medan peperangan. Kedua pasukan berkembang dalam ketegangan yang terus-menerus terjadi, di mana setiap kemenangan kecil menjadi kebanggaan terbesar bagi masing-masing klan ini. Walaupun sering berhadapan, kedua belah pihak sebenarnya tidak pernah mengembangkan kebencian pribadi yang mendalam di antara keduanya. Di luar medan peperangan, surat-surat dan laporan menunjukkan bahwa Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin saling menghormati satu sama lain sebagai seorang panglima besar. Rivalitas Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin melahirkan semacam keseimbangan di Jepang bagian tengah. Keduanya menjadi kekuatan yang saling menahan satu sama lain, sehingga tidak ada di antara mereka yang benar-benar mampu memperluas kekuasaan lebih jauh selama bertahun-tahun kemudian. Namun dalam keseimbangan itulah tercipta legenda dua pemimpin besar yang mengangkat peperangan ke tingkat yang lebih tinggi, bukan sekedar soal penaklukan semata, melainkan tentang kehormatan, strategi, dan juga nilai-nilai samurai sejati. Selain bertempur melawan Uesugi Kenshin, ada juga kampanye melawan Imagawa dan juga Oda Nobunaga. Setelah melemahnya klan Imagawa, Takeda Shingen berusaha untuk memperluas kekuasaan mereka ke wilayah Suruga dan juga Totomi. Ia menggunakan diplomasi dan kekuatan militer secara bersamaan, menggabungkan strategi penaklukan yang cepat dengan pengamanan jalur suplai dari wilayah Kai.
Dalam menghadapi kekuatan Oda Nobunaga di wilayah barat, Takeda Shingen tidak langsung berkonfrontasi dengannya secara langsung, akan tetapi lebih memilih untuk menekan wilayah sekutu Nobunaga seperti Tokugawa Ieyasu untuk melemahkan pengaruh Oda secara tidak langsung. Kampanye Mikawa dan pertempuran Mekatagahara yang terjadi pada tahun 1572 hingga 1573 adalah sebuah bukti bagaimana Takeda Shingen dengan cerdik menyerang sekutu Oda Nobunaga, yakni Tokugawa Ieyasu. Dalam pertempuran Mekatagahara yang terjadi pada tahun 1573, Shingen menerapkan kombinasi sempurna antara doktrin Furin-Kazan dan juga taktik medan terbuka. Ia memanfaatkan kondisi malam dan juga kabut untuk mendekati Tokugawa secara diam-diam, kemudian melancarkan serangan kavaleri besar-besaran pada pagi hari. Pasukan Tokugawa yang tidak siap pun pada akhirnya terpecah belah dan lantas memilih mundur dalam kekacauan. Serangan ini lantas membuktikan keunggulan koordinasi dan juga kecepatan dari pasukan Takeda Shingen. Namun kemenangan itu pun tidak diikuti oleh penaklukan secara penuh karena Takeda Shingen menderita sakit dalam perjalanan selanjutnya. Meskipun demikian, kampanye Mikawa menunjukkan puncak efisiensi strategi Takeda Shingen yang berhasil menggabungkan kecepatan, moral pasukan yang tinggi, dan eksekusi taktik yang sempurna di medan perang terbuka. Takeda Shingen juga memperkenalkan berbagai inovasi dalam sistem militer feodal Jepang. Ia menata sistem logistik dengan teliti, memastikan setiap pasukan mendapatkan suplai secara berkelanjutan, dan juga ia menggunakan intelijen dan mata-mata atau ninja dari Koga dan juga Iga untuk memantau pergerakan lawan dan juga kondisi medan. Dan selain itu, Takeda Shingen juga menekankan pentingnya komunikasi dan juga koordinasi antara divisi, di mana ia memperkenalkan sistem sinyal dengan bendera dan juga drum perang untuk mengatur pergerakan besar-besaran di medan perang, sesuatu yang sangat maju pada zamannya. Warisan militernya tidak berhenti di tangannya saja, karena banyak strategi Shingen kemudian dipelajari oleh Tokugawa Ieyasu yang pada akhirnya berhasil menyatukan Jepang dan menjadi dasar bagi struktur militer yang lebih modern di periode berikutnya. Dengan serangkaian strategi yang disiplin namun fleksibel, taktik perang yang cermat, serta filosofi Furin-Kazan yang menggabungkan kecepatan, ketenangan, dan juga keberanian serta keteguhan, Takeda Shingen berhasil menorehkan reputasi sebagai salah satu ahli strategi militer terbesar dalam sejarah Jepang. Menjelang akhir hayatnya, Takeda Shingen berada di puncak kejayaan sekaligus di ambang kelelahan yang panjang akibat peperangan beruntun dan juga ambisi yang tak pernah padam. Setelah bertahun-tahun memperluas kekuasaannya di wilayah Chubu dan mengukuhkan kekuatan militer Takeda sebagai salah satu yang paling ditakuti di Jepang, Shingen mulai menatap ke arah timur menuju wilayah Tokugawa Ieyasu dan lebih jauh lagi ke jantung kekuasaan Oda Nobunaga. Namun, takdir memiliki arah yang berbeda. Di tengah-tengah kampanye militer besar yang dirancang untuk menaklukkan pusat pemerintahan di wilayah Kyoto, kesehatan Shingen mulai memburuk dan mengantarkan sang macan dari Kai menuju babak terakhir hidupnya. Pada tahun 1573, Takeda Shingen memimpin ekspedisi melawan aliansi Oda dan Tokugawa, di mana serangan itu direncanakan dengan sangat hati-hati dan Shingen bermaksud untuk menghancurkan kekuatan Ieyasu terlebih dahulu di wilayah Mikawa dan juga Totomi sebelum akhirnya menghadapi Nobunaga di wilayah Kyoto. Namun dalam perjalanan kampanye tersebut, Shingen menderita sakit yang keras. Catatan sejarah mencatat bahwa penyakitnya kemungkinan besar adalah tuberkulosis atau pneumonia kronis yang telah lama ia derita. Meskipun tubuhnya melemah, Shingen menolak untuk mundur dari garis depan. Ia tetap mengeluarkan perintah perang, memastikan moral pasukan tetap tinggi, dan struktur komando berjalan dengan sempurna, seolah-olah menolak mengakui bahwa ajalnya semakin mendekat. Pertempuran di wilayah Tenmokuzan menjadi salah satu titik penting pada masa-masa akhir hidupnya. Di sana, Shingen menunjukkan tekad terakhirnya untuk mempertahankan dominasi militer Takeda, namun di tengah strategi dan taktik yang brilian, kondisi fisiknya terus memburuk. Dalam beberapa sumber diceritakan bahwa ia terpaksa ditandu di medan perang dan tetap memimpin pasukannya dengan suara yang parau, namun penuh dengan wibawa. Tak lama kemudian, di pertengahan tahun 1573, sang daimyo legendaris wafat di usia sekitar 53 tahun. Kematian ini pun terjadi bukan karena kekalahan di medan peperangan, melainkan karena tubuhnya yang akhirnya menyerah pada penyakit yang telah lama bersarang. Mengetahui betapa rapuhnya stabilitas kekuasaan setelah seorang pemimpin besar meninggal, Shingen meninggalkan perintah terakhir yang luar biasa berhati-hati. Ia memerintahkan agar kematiannya dirahasiakan selama 3 tahun dari publik maupun musuh. Strategi ini sendiri dirancang agar para pesaing terutama Oda Nobunaga dan juga Tokugawa Ieyasu tidak segera memanfaatkan kekosongan kekuasaan di klan Takeda. Selama masa penyembunyian kematian tersebut, perintah-perintah militer dan juga administratif tetap dikeluarkan seolah-olah berasal dari Shingen sendiri.
Taktik ini sendiri terbukti efektif sementara waktu, menjaga stabilitas internal dan menghindarkan kekacauan di kalangan para jenderal dan juga pengikutnya. Setelah wafatnya Takeda Shingen, tongkat kepemimpinan berpindah kepada putranya, yakni Takeda Katsuyori. Ia diangkat menjadi penerus sesuai garis darah langsung, meskipun sejak awal sudah banyak yang meragukan kemampuannya untuk memimpin sekuat ayahnya. Katsuyori mewarisi kerajaan besar, pasukan tangguh, dan sistem administrasi yang kokoh, akan tetapi juga menghadapi tekanan politik yang luar biasa dari luar maupun dalam. Tidak seperti ayahnya yang dikenal bijak dan strategis, Katsuyori sendiri memiliki sifat yang lebih impulsif dan kurang sabar dalam pengambilan keputusan. Pada masa awal masa pemerintahannya, Katsuyori berusaha untuk membuktikan dirinya sebagai penerus sejati sang macan. Ia melanjutkan kebijakan militer agresif dan menyerang wilayah Tokugawa, bahkan sempat memperoleh kemenangan besar dalam pertempuran Mikatagahara pada tahun 1572 yang menjadi salah satu puncak kejayaan terakhir dari klan Takeda. Namun setelah kematian ayahnya diumumkan, posisi Katsuyori pun melemah secara politik dan juga moral, di mana para sekutu yang dulu setia kepada Shingen mulai ragu dan beberapa jenderal utama mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin muda tersebut.